Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali di acara yang sama dan program yang sama, namun pembicaranya yang beda, sahabat. Alhamdulillah di samping saya ini sudah ada senior saya. Beliau juga senior Ibnu dan juga senior Ansor. Tapi beliau sekarang bertempat tinggal di Tegal. Bagaimana kisah kehidupan beliau dan juga nanti akan sedikit memberikan ilmu-ilmu tentang motivasi hidup yang diambil dari i'rob dari i'rob. Oke, bagaimana kelanjutannya sahabat? Baik, langsung saja kita serahkan kepada beliau. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih sahabat Akbar Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisunnatihi wa jama'ati min yaumil hadha ila yaumin nahdha wal bath. Sahabat Ramadan, sahabat-sahabat Ansor, pimpinan anak cabang Kecamatan Tanggungan Kabupaten Brebes, wabil khusus sahabat-sahabat Ansor di seluruh tanah air. Mari kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini. Ini saya sangat terespon sekali ya, ada perkembangan yang signifikan di Ansor ya, di media terutama ini setelah saya melihat banyak pelatihan untuk media ya, media terutama di media-media milenial ya di Ansor. Alhamdulillah dengan adanya ini merupakan salah satu kajian ya, kegiatan-kegiatan Ansor yang positif. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Lockdown lagi ya. Terutama lockdown juga di sini, yaitu dengan adanya COVID-19 ini ya, mudah-mudahan kita yang di sini ya belajar di dunia maya ya, di online ya dan sebagainya, ini tidak mengurangi belajar kita ya. Baik, kami di sini, saya di sini akan mencoba untuk ini sahabat Akbar mengupas kembali, yaitu mengingat kembali memori-memori yang terlupakan. Padahal ini adalah kunci sukses. Kunci sukses tapi mungkin yang terlupakan di zaman binila sekarang ini. Maka saya akan mencoba untuk untuk mengupas kembali ya, yaitu untuk mendatangkan kembali kunci sukses dari kepesantrenan ya. Dari kepesantrenan yang dari situlah banyak sekali generasi-generasi yang sekarang menjadi figur-figur, bukan hanya sekedar di masyarakat saja, tapi mungkin figur-figur kelas-kelas nasional. Banyak sekali dari dunia pesantren. Tapi tidak terlepas dari dari organisasi-organisasi yang dikemas oleh nuansa Nahdlatul Ulama ya, seperti jangan sampai kita terlena ya dengan pelajar Nahdlatul Ulama, kalangan pesantren, kalangan pelajar. Kalau toh tidak bisa ke pesantren, silakan gabung di IPPNU. Itu sangat membantu sekali untuk perkembangan Nahdlatul Ulama ya. Karena kita tahu kalau putra-putri kita, pelajar-pelajar kita tidak dikenalkan dengan aswajaan nahdiyah, repot sekarang. Karena faham-faham ini sekarang sudah berkeliaran. Seolah-olah yang mereka adukan adalah adalah keislaman yang murni, yang hakiki. Yang pada dasarnya justru itu adalah bumerang untuk menghancurkan Islam sendiri. Dengan kata-kata dengan menyerang yang namanya rahmatan lil alamin, menyerang adanya Islam Nusantara. Padahal Islam Nusantara itu kalau kita kaji secara historis itu ada. Dan secara legalitas juga sudah ada jelas. Dulu juga ada contoh Mas Akbar, ada semacam Islam Islam berkemajuan kan. Islam terpadu ada. Itu kenapa tidak ada hujatan? Kenapa kok ada Islam Nusantara? Justru Langsung rame. Karena ya kalau ada nyeleneh dari NU itu sudah menjadi tren topik, sehingga membenturkan ya, dibenturkan kesempatan. Karena di suatu sisi mereka tahu bahwa lemahnya Indonesia itu kalau
kedua organisasi ini yang menjadi paku Bumi Pertiwi ini, yaitu apa? Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Ini adalah pokok intinya ya, yang di Indonesia lah, Indonesia yang berfahamkan bermadzhab dengan fikihnya itu adalah madzhabul arba'ah. Kenapa kok kita memegang madzhab arba'ah tapi pengaplikasiannya satu? Satu dari apa? Dari keempat madzhab. Karena apa? Jangan sampai adanya apa? Adanya tumpang tindih antara apa? Antara amaliyah yang di madzhab Maliki dengan madzhab Syafi'i. Itu nanti di usul fikih ada. Itu jadi kita itu ngambil satu madzhab karena apa? Semuanya sama. Menuju apa? Menuju titik satu tempat. Mungkin jalannya ada yang ke sini, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu untuk apa? Untuk mencapai hasil yang dimaksud. Baik sama sahabat Ramadan, wabil khusus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, wabil khususnya umumnya untuk Nahdiyin semuanya saja. Di sini saya akan mencoba untuk tadi di materi saya ya, lewat apa ini pembelajaran aplikasi ini ya. Kalau saya di mahasiswa saya biasanya kan memakai pelajaran daring ya, online. Nah, di sini di Ansor pun tidak tidak ketinggalan tidak mau kalah dalam dunia dakwah. Ini sangat positif sekali, sangat luar biasa sekali. Menurut saya ini kemajuan yang sangat luar biasa. Terima kasih sahabat Akbar sudah bisa memajukan wabil khusus di dunia online seperti ini. Baik, kita harus tahu sahabat milenial, jangan sampai kita itu terlupakan 4 kunci keberhasilan yang ada di dalam ilmu nahwu ya, yang diajarkan di dunia pesantren. Kita nanti petik intisari makna yang tersirat dari apa? Dari suatu kitab. Bukan hanya di situ menyerangkan terkait dengan kalimah saja, tapi ternyata di situ ada faidah-faidahnya. Baik, saya akan mulai dari i'rab. I'rab itu kalau bahasanya i'rab itu harus apa? Berubah. Perubahan ini kita juga sebagai sahabat milenial, sahabat Ansor harus berani untuk berubah. Berani untuk apa? Untuk menyongsong masa depan yang cerah. Berani untuk berubah. Jadi rubah di sini adalah kita mengikuti i'rab. Memang kalau di dalam kalimah adalah al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dahilati 'alaiha lafdhun aw taqdiron. Itu kalau dalam segi kalimah. Nah, ternyata di satu sisi itu ada faedahnya, sahabat Akbar. Jadi Kiai Musonep menggambarkan mu'rab bahwa manusia itu perlu adanya perubahan. Memang di satu sisi harus mabni, harus istiqomah dalam apa? Dalam kebajikan. Tapi apa? Dalam tatanan kita harus berani berubah dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Hijrah. Ya, hijrahnya hijrah ala santri. Itu seperti itu. Karena di i'rab. Nah, itu seperti itu. Kita pahami bahwa Kiai Musonep melanjutkan bahwa i'rab itu jumlahnya ada 4, Mas Akbar. Raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Ada 4. Ternyata ini menjelaskan ada faidah-faidah di dalamnya, kuncinya bukan saja dalam satu kalimat gramatika dalam pembahasan suatu kajian ilmu ya yang kita ambil dari Al-Qur'an dan hadis. Memang benar tanpa adanya ilmu nahwu dan shorob dan ilmu yang lain, bagaimana cara kita ingin memahami isi dalam Al-Qur'an dan hadis itu ya. Karena apa? Harus ada ilmunya, kuncinya itu. Maka jangan sampai kita sampai menerangkan ilmu Al-Qur'an hadis tanpa ada sanad keilmuannya. Ya, tanpa kita
mahir dalam apa? Dalam ilmu-ilmunya. Contoh seperti gramatika ya, seperti hanya nahwu shorof, nanti ada balaghahnya, baik itu mantek dan sebagainya. Itu nanti ada. Karena apa? Al-Qur'an itu adalah amikun wal amik. Orang yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmunya, tanpa ilmu nahwu dan shorof, maka makadahu binar. Maka siap-siaplah ya dia berada di jurang api neraka, Mas Akbar. Karena apa? Karena ilmu itu adalah amik, dalam. Seperti apa? Al-Qur'an itu dalam seperti halnya dalamnya intan yang ada di mana? Di dalam dasar lautan. Kita ingin mendapatkan intan dalam lautan, itu harus menyelam dulu. Nah, apalagi Quran. Semua yang ada di dunia ini fenomenanya ada dalam Al-Qur'an. Tapi apa? Untuk mengetahui Al-Qur'an maka perlu pengkajian khusus. Ya, pengkajian khusus. Bukan hanya kita dalam makhrajul hurufnya saja. Kita ada tafsirnya, ya kan? Mungkin di situ ada asbabun nuzulnya, ada tafsir-tafsir yang bukan 1, 2 dan sebagainya. Itu penting sekali. Baik Mas Akbar, kembali ke materi. Yang pertama adalah kita harus bisa berubah seperti hanya i'rab rofa. Apa sih rofa? Sahabat milenial. Jadi begini, jangan sampai kita itu lalai terkait dengan tujuan kita. Kita ini harus memiliki cita-cita yang tinggi. Seperti hanya Ki Musonef dalam kitabnya ya, dalam nahwu itu ada i'rab rofa. Artinya raf'ul himmah. Sahabat Akbar. Apa sih raf'ul himmah? Yaitu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Apapun kita inginkan pasti harus ada prosesnya. Jangan sampai instan, Mas Akbar. Jadi tidak ada kamusnya yang menyatakan bahwa orang besar, orang sukses tanpa adanya proses dulu. Semuanya melalui proses. Dari pahit dulu. Ya. Digambarkan itu sudah apa? Sudah diterangkan dan sudah diambil ya dari sifatnya Rasulullah sama. Padahal Allah itu kuasa loh. Umat Nabi Muhammad itu tidak ada satupun yang membangkang kuasa. Tidak ada satupun yang memerangi. Maka tidak akan terjadi perangan bodor, perang ini, perang tidak akan. Karena Allah kuasa. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad ya? Kita langsung ke Nabi Muhammad ini yang tingkatan Nabi kita, apalagi kita maksud seperti itu. Tingkatan Nabi Muhammad yang maksum, tapi tetap harus ada prosesnya. Ya, yang dinyanyikan sholawatnya habis ya kan? Itu kan ada suka dan duka ya kan? Itu semuanya ada prosesnya. Banyak yang menghujat, banyak mencaci dan sebagainya. Maka kita pun kalau ingin sukses maka harus berani untuk melawan semuanya. La aqudul jubna anil haijai walau tawalat jumarul a'dai. Ya, ini patokan kita. Walaupun ya cobaan bertubi-tubi menghalang kita, tapi kita tetap tegar untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Kadang-kadang cita-cita ini harus benar pegang. Ya. Yang kedua, sahabat Ramadan yang saya cintai, adalah kita harus bisa mengaplikasikan i'rab nasab. Apa sih i'rab nasab? I'rab nasab itu artinya ini sahabat Akbar adalah nasbul amal. Nafsul amal itu bahasa kalau pesantrennya itu memasangkan amal. Dalam arti konsisten, istiqomah, betul. Mengaplikasikan, bukan hanya cuman di bibir saja. Saya ingin bisa mahir matematika. Saya ingin mahir bahasa Arab. Saya ingin mahir bahasa Inggris. Cuman dari bibirnya saja, semata-mata bibir tanpa ada aplikasi dari realisasinya, maka tidak mungkin. Maka harus harus nafsul amal. Ya, nafsul amal itu kita harus mengaplikasikannya, harus direalisasikan. Itu seperti itu Mas Akbar. Jadi insya Allah kalau kita seperti itu maka apa yang kita inginkan akan tercapai. Selanjutnya yang ketiga adalah khofad. Khofad juga sering dikatakan adalah i'rab jar ya kan. Ternyata bukan saja dari kalimat khofad itu harus jar dengan alamatnya kan. Tapi memiliki faidah makna adalah khafdul janahah. Ail tawadu'. Setelah kita memiliki apa yang kita inginkan, terutama ilmu, jangan sampai kita sombong. Tawadu' andap asor, hormat kepada yang lebih
tua ya kan, menyayangi kepada yang lebih muda, mengayomi semuanya, menjadi rahmatan lil alamin kalau sudah memiliki ilmu. Itu seperti itu. Yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya itu jazm. Jazm itu ini perlu kita ambil faedahnya. Karena apa? Memiliki faedah jazmul i'tiqad. Apa sih artinya? Kita harus mulai i'tiqad, ya, keyakinan yang kuat. Apalagi sekarang, sahabat Akbar. Sekarang ini banyak sekali kalangan-kalangan yang dari Nahdlatul Ulama yang lemah terkait dengan kefahaman NU-nya. Dengan ekonomi yang rendah ya, dicoba ekonomi yang kurang dan sebagainya. Ada salah